Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang pengenalan PKMFI ya. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 TBSM ya. Jangan lupa dikunjungi channel saya ya di sini. Seperti ini tampilan channelnya, nanti silahkan dilihat-lihat video-video yang ada di sini ya. Video kemarin juga ada ya, video-video yang lain juga ada, silahkan nanti dikunjungi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum, yang sudah juga terima kasih ya, yang tidak juga tidak apa-apa, dan semoga segera subscribe gitu ya. Baik, kita mulai saja materinya tentang pengenalan materi PKMFI lanjutan yang kemarin untuk kelas 10 TBSM ya. Kemarin kalian sudah belajar terkait dengan pompa bahan bakar ya. Fungsinya itu untuk mensuplai bahan bakar ke injektor ya. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan bagan pompa bahan bakar ya. Bagan pompa bahan bakar seperti ini pompa bahan bakar yang semestinya yang ada di tangki bahan bakar ya. Ini penggantiannya ya, saringan bahan bakarnya yang di bawah ini setiap 48.000 km. Bagian-bagian seperti ini di bawah ada full suction filter. Fungsinya untuk mencegah masuknya partikel-partikel ke dalam saluran bahan bakar ya. Yang kedua, full pump itu sendiri yang memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Ya, di sini ada check valve. Mekanisme satu arah berfungsi mencegah aliran balik full backflow, baik lagi aliran bahan bakar menuju ke pompa ya. Yang berikutnya adalah pressure regulator, nanti kita bahas sendiri. Kemudian selanjutnya lubang pengeluaran bahan bakar ya, ini ke selang bahan bakar ya. Ini bagian-bagian dari pompa bahan bakar. Yang berikutnya sistem kerja pompa bahan bakar ya. Yang pertama, pompa bahan bakar dijalankan oleh sinyal listrik dari ECM sewaktu kunci kontak diputar ke posisi on ya. Yang punya sepeda motor matic pasti atau injeksi ya, pasti tahu ya, ketika kunci kontak di on kan ya, akan ada suara atau bunyi di sepeda motormu ya. Itu dari tangki bahan bakar ya, dari pompa. Itu berarti pompa itu sedang bekerja ya, bunyi terus mati ya. Kemudian pompa bahan bakar memompa bahan bakar ke dalam selang bahan bakar. Pada waktu ini tekanan bahan bakar meningkat di dalam selang bahan bakar dikarenakan bahan bakar tertahan oleh injektor ya, tertahan oleh injektor. Jadi pompa bahan bakar memompa ya, kemudian tertahan di saluran ini, di merah ini ya. Jadi mempertahankan tekanannya di sini ya. Selanjutnya ECM menghentikan pompa bahan bakar 2 detik setelah kunci kontak diputar ke posisi on. Jadi kunci on 2 detik ya, 2 detik, kemudian menghentikan pompa bahan bakar ya. Tekanan bahan bakar di dalam selang bahan bakar dipertahankan bahkan setelah pompa bahan bakar berhenti beroperasi ya. Ini perintah daripada ECM. Ini ECM ya. Selanjutnya, saat mesin dalam kondisi hidup, setelah crankshaft mulai berputar, pompa bahan bakar dan injektor digerakkan oleh sinyal-sinyal listrik dari ECM untuk memasuk bahan bakar ke mesin ya. Jadi setelah berputar ya, pompa bahan bakar dan injektor digerakkan oleh sinyal-sinyal listrik dari ECM ya. ECM ini mengontrol kerja daripada pompa bahan bakar dan injektor. Pompa bahan bakar melanjutkan
beroperasi selama mesin dalam keadaan hidup, sehingga tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar dipertahankan ya. Ini ya, kontrolnya seperti ini. Ini dipertahankan. Nah, berapa tekanannya nanti setelah ini ya. ECM ya, ketika mesin dimatikan ya, ECM menghentikan pengoperasian pompa bahan bakar dan injektor sewaktu mesin dimatikan. Jadi ketika kunci kontak off ya, ECM menghentikan pengoperasian daripada bahan bakar ini, pompa bahan bakar ya, dan injektor ya. Seperti diperhatikan di bawah ini, tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar dipertahankan sewaktu komponen-komponen dari saluran bahan bakar tidak beroperasi. Meskipun tidak ada kerja di pompa, di injektor, tapi tetap di saluran bahan bakar ini dipertahankan tekanannya ya, saat mesin mati. Selanjutnya di pompa bahan bakar ada yang namanya pressure regulator ya. Ini gunanya apa? Nah, ini kita bahas ya. Bagian atas dari pressure regulator terkena tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar. Jika tekanan bahan bakar melebihi tekanan standarnya ya, dari tekanan pompa bahan bakar itu 294 kPa, maka valve akan terdorong membuka bahan bakar melalui valve dan kembali ke tangki bahan bakar. Jadi biar tidak ada tekanan berlebihan pada saluran bahan bakar. Selanjutnya, pengukuran tekanan pompa bahan bakar ya. Menggunakan apa saja nanti kita akan bahas ya setelah ini. Ya, jadi pompa bahan bakar itu kan berfungsi memompa bahan bakar dari fuel tank ke injektor sesuai dengan kebutuhan mesin yang dikendalikan oleh ECM. Pompa bahan bakar adalah sebuah impeller turbin ya, turbin pompa yang digerakkan oleh motor 12 volt DC, jadi arus arah dengan tekanan konstan. Jadi tekanannya ini konstan, stabil ya, 294 kPa atau 3,0 kg Fos per cm persegi. Berikut ini peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran pompa bahan bakar ya. Di antaranya ada 3 ini ya, ada fuel pressure gauge, kemudian pressure gauge manifold, kemudian fuel feed hose. Ini ya. Berikutnya prosedurnya seperti ini. Pastikan kunci kontak ke posisi off dulu ya, dia di-off-kan dulu, kemudian lepaskan konektor pompa bahan bakar supaya tidak terpengaruh dengan ECM. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on, nanti diputar ke posisi on, kemudian hidupkan sepeda motor sampai mesinnya mati ya, karena tidak ada kontrol dari ECM maka mesinnya lama-kelamaan akan mati. Kemudian putar kunci kontak ke posisi off lagi, lepaskan selang bahan bakar, kemudian pasanglah tadi alat-alat tadi ya, full pressure gauge dengan benar, pasang kembali konektor pompa bahan bakar, putar kunci kontak ke posisi on ya, hidupkan sepeda motor dan lihat hasil pengukurannya. Pastikan tekanan yang dihasilkan adalah 294 kPa ya. Jadi ini konektornya dicabut dulu tadi ya, ini konektor pompa bahan bakar dilepaskan dulu, kemudian baru dipasang alat-alatnya tadi. Kemudian berikutnya full injektor ya, di sini letaknya di throttle body biasanya ya, letaknya throttle body dan bagian-bagiannya seperti ini ya. Injektor bekerja sesuai sinyal dari ECM untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold ya. Injektor dari komponen filter ya, ada solenoid coil, ada spring atau pegas ya, ada plunger, ada needle valve ya. Kemudian nozzle fuel injector ya, diameternya portnya ya, tiap lubangnya itu 0,152 mm, jadi sangat kecil sekali. Jumlah lubang port tergantung mesinnya ya. Ini ada Supra 125, kemudian Speci, Revo, PCX, CBR 150, ini hanya 6 port, dan 12 volt CBR 250R ya. Tekanan bahan bakarnya tadi ya 294 kPa dengan ya tegangan 12 volt. Ini lubang portnya, ada 6 lubang port. Posisi penyemprotan bahan bakar ya seperti ini posisinya ya. Jadi bahan bakar ya dari tangki melalui full suction filter ya, kemudian naik dan dihisap oleh pompa, kemudian masuk ke check valve
kemudian masuk lagi ke saluran bahan bakar menuju ke injektor ya. Injektor ini berada di saluran masuk atau intake manifold ya. Intake manifold ini ya, kemudian sebelum valve ya, sebelum valve. Cara kerja injektor sekarang ini bagian-bagian tadi ya. Jadi ECM menentukan pengaturan waktu injeksi bahan bakar. Jadi ECM menentukan kapan waktu injeksi bahan bakar itu kapan. ECM mengirimkan sinyal listrik ke solenoid coil ya. Solenoid coil ini dikirimkan ke sini ya, sehingga pada solenoid coil terjadi gaya magnet yang menyebabkan plunger dan needle valve tertarik yang mengakibatkan terbukanya lubang-lubang nozzle injektor, sehingga bahan bakar yang tertekan 294 kPa akan terinjeksi menuju ke ruang bakar. Jadi terjadi magnet, plunger dan needle valve tertarik ke atas, sehingga bahan bakar yang tekanannya konstan tadi ya masuk ya, mengembuskan kemudian menyemprot ke. Apabila ECM menghentikan aliran listrik, maka gaya pemagnetan pada solenoid akan hilang, maka plunger dan needle valve akan terdorong kembali oleh pegas dan menutup kembali lubang-lubang nozzle injektor ya. Jadi setelah arus itu atau sinyal itu diputuskan oleh ECM ya, tidak ada ini gaya magnet di solenoid, maka plunger dan needle valve akan kembali ke posisi semula dengan bantuan spring. Dengan bantuan apa? Spring atau pegas ya. Selanjutnya, injektor yang digunakan oleh Honda ya, PKMFV termasuk dalam box top class flow control. Ini faktanya. Biasanya kemampuan injektor Honda itu yang PKMFV ya, ukuran partikel bahan bakarnya yang disebutkan paling kecil di dunia. Memiliki kemampuan untuk mengontrol jumlah bahan bakar dengan presisi dalam skala minimum ini ya. Sistem pengaturan dengan tingkat presisi yang paling tinggi di dunia, menghasilkan pengaturan jumlah aliran bahan bakar yang sangat tepat ini ya. Full feed hose ya, sekarang selang pemasukan bahan bakar. Jadi selang bedanya di sini ya, yang digunakan pada karburator dan PKMFV itu seperti ini. Kalau karburator hanya 2 layer, kalau yang PKMFV 4 layer ya, 4 layer. Kenapa? Karena tekanannya tinggi ya, tekanannya tinggi. Kalau yang karburator kan tidak ada tekanan ya, hanya saluran dia. Kalau di PKMFV mempertahankan tekanan 294 kPa. Sekarang total body. Total body tempatnya di mana? Di sini. Setelah filter udara, throttle body, kemudian intake manifold, kemudian ke ruang bakar. Di sini ada namanya throttle valve ya. Di sini fungsinya mengatur jumlah udara yang masuk sewaktu pengendara mengoperasikan throttle valve yang terhubung dengan throttle grip. Di dalam throttle body terdapat sensor TP atau throttle position sensor dan idle adjusting screw ya. Sensor ini berfungsi apa? Untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve. Jadi ketika gas itu dibuka, berapa sudutnya? Nah, ini akan diinformasikan kepada ECM. Akan diinformasikan ke ECM, dan ECM akan mengkalkulasi berapa jumlah bahan bakar yang harus diinjeksikan oleh injektor. Kemudian idle adjusting screw fungsi untuk mengatur jumlah udara masuk pada waktu putaran stasioner. Biasa seperti karburator ada setelan udaranya. Nah, di sini ini tidak boleh di throttle stop screw ini tidak boleh dirubah-ubah ya. Ya, ini ada tandanya putih, jangan sampai dirubah. Kemudian idle air screw terletak pada throttle body ya. Saluran idle screw masuk aliran udara yang dibutuhkan selama putaran stasioner. Jadi ketika putaran stasioner udara akan masuk melalui saluran ini, saluran ya, idle air screw ini. Ya. Dan ini bentuknya membelok supaya apa? Supaya ini tidak mudah dipengaruhi oleh adanya penumpukan kotoran yang dihasilkan oleh gas balik dari ruang bakar. Ya. Ketika bahan bakar terbakar, ketika langkah akhir langkah buang mau hisap itu ada overlapping di situ supaya ya, tidak terpengaruh oleh
penumpukan kotoran yang dihasilkan oleh gas balik dari ruang bakar. Kemudian pemeriksaan putaran stasioner, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Mesin harus dalam keadaan panas untuk memeriksa putaran stasioner yang akurat, yang kurang lebih dipanaskan 20 menit ya. Sebelum memeriksa putaran stasioner, periksalah hal-hal berikut. Tidak ada kedipan mil ya. Mil itu apa? Malfunction indikator lamp. Di speedometer biasanya gambarnya seperti mesin ya. Kondisi businya bagaimana? Sudah bagus atau belum? Ya, bersihkan dulu kalau masih kotor ya. Kondisi air cleaner bagaimana? Ya kalau kotor ya dibersihkan dulu. Cara kerja throttle normal atau tidak. Kemudian hubungan taksometer dan periksa putaran stasioner 1400 plus minus 100 rpm atau 1700 sesuai dengan tipe sudah motor ya. Apabila diperlukan penyetelan, putar idle screw untuk memperoleh putaran stasioner mesin sesuai dengan spesifikasi tadi ya. Tapi ini jangan putar idle screw lebih dari 1/4 putaran sekaligus. Ya. Setelah penyetelan tunggu lebih dari 10 detik dan periksa kembali putaran stasioner mesin. Pembukaan standar idle air screw 2 putaran keluar dari dudukan penuh, jadi 2 putaran keluar membuka dari putaran penuh. Ini standarnya. Putaran stasioner mesin yang rendah dapat disebabkan oleh saluran udara yang tertahan atau idle air screw yang kotor. Jadi harus dibersihkan dulu ya untuk air cleanernya supaya ini tidak terjadi. Idle air control valve atau IACV. Apa itu IACV? Ya, fungsinya ini mengatur jumlah aliran udara pada putaran stasioner. Pengaturan tersebut melalui throttle valve dengan mengoperasikan slide valve sesuai dengan sinyal masukan dari ECM. Ini yang sudah model terbaru, tidak usah menggunakan penyetelan ya. Menggunakan penyetelan kalau tadi menggunakan idle air screw, tetapi ini karena sudah ada IACV maka tidak perlu penyetelan ya. Sudah motor kalian misalkan dinyalakan, nanti awalnya akan RPM-nya akan tinggi ya. RPM-nya akan tinggi. Kemudian lama-kelamaan akan turun. Nah, itu yang bekerja ini ya, IACV. Komponen IACV ini diantaranya ada stepping motor, kemudian slide piece, kemudian slide valve, kemudian spring ya. Silakan dibaca juga di bukunya ya, sambil melihat presentasi Pak Relawan, silakan dilihat ya. Kemudian selanjutnya di sini ada baik. Jadi selama pemanasan ya, sewaktu mesin masih dingin, ECM mengatur posisi slide valve agar dapat memperbesar jumlah udara masuk. Hasilnya putaran stasionernya menjadi 1800 plus 200 ya, tinggi sekali ya. Mesin masih dingin. Kemudian setelah pemanasan, setelah mesin kondisi panas, slide valve kembali ke posisi semula. ECM mengatur posisi dari slide valve untuk mengurangi jumlah udara agar dapat memperoleh putaran stasioner mesin yang ditentukan 1400 plus minus 100 tadi rotasi per menitnya ya. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai dengan komponen IACV ya. Silahkan dibaca kembali materinya di buku kalian ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditulis ya di kolom komentar, atau nanti pas pertemuan tatap muka kita akan membahas lagi tentang PGM-FI ini secara detail ya. Silahkan ditanyakan yang masih ragu atau mungkin ada yang mengganjal, ada yang perlu dijelaskan oleh Pak Relawan nanti ya. Baik, jangan lupa setelah mempelajari ini sampai dengan IACV, mengisi presensi ya. Mengisi presensi yang sudah Pak Relawan sediakan di linknya, di link di deskripsi video ini. Kemudian silahkan diisi presensi itu. Kemudian paling akhir presensi itu ada rangkuman materi apa saja hari ini yang disampaikan oleh Pak Relawan sebagai bukti kamu sudah belajar. Terima kasih, selamat belajar, semoga tetap sehat, sampai bertemu kembali.
dalam kegiatan tatap muka ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.